Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Rizky, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi mashkura. Baik, syukron kasiron kepada Kang Nuga yang sudah memberikan waktunya dan juga panitia titik balik ya. Saya izin mau sapa-sapa dulu nih bunda-bunda hebat yang ada di layar depan saya nih ya. Masya Allah, ada Bunda Safera, Masya Allah, Assalamualaikum. Ada Bunda Siti Karima, ada Bunda Rizky dari Pangkal Pinang, Bunda Lilis, Bunda Yuliana dari Mojokerto, Bunda Desi dari Sumedang, Bunda Sriwarni, Bunda Dila, Bunda Nuresti, Bunda Hirfayanti, dan semuanya ya, Masya Allah. Yang mudah-mudahan disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin boleh dong, saya mau tahu dulu suara Rizky jelas nggak di laptop dan HP-nya Bunda semua? Gitu tuh. Mudah-mudahan jelas ya. Apakah ada noise atau kurang jelas atau sudah jelas? Alhamdulillah jelas ya. Ayah Bunda udah sarapan semua belum? Atau belum nanti setelah ngaji? Baik, saya sambil izin share screen ya. Kita biar efektif waktu. Yap, mudah-mudahan udah tampil. Saya buka dengan kalimat basmalah dan ucapan salam yang paling mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina, sayyidina, wa maulana Muhammad. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana sayyidina Muhammad al-Bashiri wan-Naziri allazi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabus syarri wa ala alihi al-athari wa ashabihi al-ahyari. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika Sayyidina Muhammad. Inna ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa na ini a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa ainin la tadma' wa nafsin la tasba' innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rizukna taubatan qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sahabat titik balik semua, ayah, bunda yang mudah-mudahan senantiasa selalu merasa disayangi oleh Allah. Saya nggak minta doa agar selalu disayang sama Allah, tapi merasa selalu disayangi. Ya, kenapa? Diksi minta disayang sama Allah tuh sebenarnya termasuk kita kurang sadar kalau kita berarti sedang disayangi sama Allah. Bahkan ketika saat ini ada di antara kita semua yang masalahnya nggak kunjung selesai, yang hajat hidupnya tidak kunjung terkabul, yang doanya juga belum terjawab, kok ngerasa lelah dengan itu semua, di titik itu pun, ya, kita harus ngerasa sebenarnya kita disayangi sama Allah. Cuman kita terlalu fokus dengan masalah kita, keinginan kita, doa kita, sampai kita lupa segala pemberian Allah yang Allah beri tiap harinya, yang kata para nabi, niscaya seandainya engkau mengingat, menghitung
berapa banyak nikmat Allah dalam satu hari, kita tidak bisa menghitungnya. Ya, kita terlalu capek hidup di dunia ini. Ya, maka mudah-mudahan kita semua selalu ngerasa nih disayang sama Allah. Ya, kira-kira bunda-bunda di sini kalau seandainya saya tanya gitu tuh ya, di pembuka ini nih sebelum kita mulai materi, ngerasa nggak sih disayang sama Allah gitu tuh? Kok pagi-pagi bisa sholat subuh, ya pagi-pagi hari weekend, Sabtu, yang lain mungkin sakit, yang lain mungkin masih lelah tertidur, yang lain mungkin pikirannya udah ke dunia lagi. Tapi ternyata ayah bunda ditakdirkan sama Allah ngaji di titik balik. Namanya bagus banget ya. Komunitas ini namanya titik balik. Ya, titik di mana kita harus kembali lagi nih, kembali kepada Allah. Ya, ingat Allah lagi. Ya, eh, dan beberapa pekan kemarin gitu tuh ya, ada orang-orang dekat kami yang meninggal dunia. Kami ikut nyolatin, kami ikut antar jenazahnya sampai ke liang lahat. Terkadang termenung kita tuh, ayah bunda semua. Ternyata semua yang kita kumpulin di dunia ini, pada akhirnya juga nggak ikut ke dalam kuburan. Ternyata yang kita kejar-kejar selama ini, bisa jadi sebelum yang kita kejar terkejar, kita sudah dikejar dulu dengan malaikat maut. Dan sadar nggak, kalau seandainya ternyata Allah sedang menyuruh malaikat maut ngejar kita, tapi keadaan kita saat ini sedang belajar di titik balik saat ini, berarti tanda Allah ridho. Allah ingin jadikan diri kita meninggal kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Dan ini susah ya bunda semua. Nikmat, hikmah, perasaan dicintai sama Allah itu bukan untuk nikmat orang-orang biasa, orang-orang pilihan. Ya, makanya saya minta kepada ayah bunda dan termasuk diri saya sendiri. Hayu kita ngerasa bahwasannya bisa kumpul ya pagi ini atau di hari-hari di mana ada majelis seperti ini, baik online maupun offline di titik balik dan juga di tempat lainnya gitu tuh ya. Yang penting mengajarkan kemuliaan, mengajak kita kembali dekat kepada Allah, sadari bahwasannya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pengen menggugah jiwanya kawan-kawan semua di sini ayah bunda biar serius belajarnya. Biar ngerasa beruntung. Ya. Saya mau nanya nih. Kira-kira kalau seandainya kita bisa sholat sunnah 1000 rakaat dalam satu hari, pahalanya besar nggak? Boleh jawab. Pahalanya besar nggak? Oh, besar. Baik. Hmm. Saya tambah nih nomor 2 nih. Kalau kita dalam satu hari ngejenguk 1000 orang sakit, ngehibur 1000 orang sakit, menyenangi 1000 orang yang sakit, kira-kira pahalanya besar juga nggak? Besar juga. Dan setiap hari ada hari di mana kita ikut nganterin jenazah 1000 kali dalam satu hari. Ya, pahalanya besar nggak? Besar. Dan asal ayah bunda tahu nih, asal ayah bunda tahu. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, apabila pahala 1000 rakaat sholat didirikan, ditambah 1000 kali ngejenguk orang sakit, ditambah 1000 kali ikut mengantarkan jenazah sampai dengan ke liang lahat, tiga pahala tersebut digabung jadi satu, tidak bisa mengalahkan pahala majelis ilmu. Itu yang ngomong bukan Muhammad Rizki, tapi yang ngomong Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita sadar nggak sih, sebesar itu loh pahala kita gitu tuh. Dan terkadang udah sebesar itu pun kita nggak ngeh kalau itu tuh nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terasa kan ya Allah, ternyata capek saya selama ini gitu tuh ya. Ketika saya tetap mau jihad, mau semangat, ngantuk tetap mau ngaji karena pahalanya segede gitu. Kenapa kok pahalanya lebih dari sholat, jenguk orang sakit dan nganterin jenazah ke dalam liang lahat? Sebab dari belajar seperti inilah kita semua bisa mengamalkan apa yang Allah inginkan.
Kita bisa mengetahui apa yang buat Allah ridho dengan kita. Kita bisa mengetahui bagaimana cara kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Kita bisa mengetahui menjadi hamba yang bermanfaat kepada sesama manusia, namun tetap sujud paling butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi semangat ya. Semangat nggak nih buat belajar hari ini nih? Semangat insya Allah ya. Kita jam 6 ya, saya mudah-mudahan bisa maksimal. Allah bimbing hati saya, Allah bimbing lisan saya untuk menyampaikan sesuatu yang baik dan benar. Dan itu semua juga untuk diri saya sendiri tentunya ya yang paling utama. Maka nanti kalau seandainya, kalau ada ya, saya tidak menjanjikan. Kalau ternyata ada space waktu, kita banyakin tanya jawab. Tapi kalau seandainya tidak ada space waktu, mudah-mudahan Allah titipkan hikmah di setiap slide yang ayah dan bunda nanti bakal sama-sama belajar dan saya juga belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tawakkalna 'ala Allah. Kita titipkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda semua, ya seperti gambar di layar pertama, iya, gambarnya abu-abu, ada pohon, rantingnya udah pada kering, daunnya pada nggak ada, dan juga ada hati yang terbelah. Ini salah satu analogi dari saya, simbol, ya, kelelahan yang dituntut kesempurnaan. Jadi akhirnya lelah, hidupnya tidak berwarna, hatinya tertekan, akhirnya pecah. Nah, saya pengen ajak ayah bunda semua menjadi pribadi-pribadi yang tidak seperti ini. Seandainya capek pun bukan karena capek dituntut sama seseorang. Lelahnya itu bukan lelah yang gak ada hasilnya, tapi lelahnya itu lillah. Ya, kayak tadi saya sampaikan ya. Ibaratnya kalau semuanya itu karena Allah, lelah tuh berubah jadi lillah. Maka saya mau nanya di sini semua sama ayah bunda. Siapa di sini yang merasa harus banget selalu kuat? Aduh, Ustadz, saya tuh jadi ibu, jadi single parent, nggak punya suami, harus biayain anak sendiri. Ada laki-laki, aduh Ustadz, saya punya anak 3, istri saya nggak bisa bantu kerja, saat ini di PHK, saya keluar nggak tahu kerja nyari nafkah di mana. Rasanya berat banget Ustadz. Saya nggak tahu harus cerita ke siapa. Ya, ada yang mungkin ngerasa selalu kuat karena dituntut dengan keadaan. Ustadz, saya ini generasi sandwich, Ustadz. Saya ini orang tua, tapi saya masih punya orang tua. Yang dia itu orang tua saya udah nggak punya siapa-siapa lagi tempat dia bersandar kecuali saya yang nanggung. Sedangkan saya sendiri sudah punya anak. Ya, ada yang seperti itu. Ya, saya nggak tahu. Saya perempuan, Ustadz. Orang tua saya tanggungan saya nggak punya suami, anak saya juga punya. Ya, bahkan saya punya kakak, kakak saya meninggal, punya anak, keponakan saya juga yang ngurus. Gitu tuh. Allah. Ya. Ada yang seperti itu ya. Atau ada yang kedua. Ya. Duh, saya tuh takut banget Ustadz kalau ngecewain orang lain. Ya. Takut salah. Saya tuh takut kalau seandainya melakukan sesuatu, orang lain nggak puas dan jadi ngejauhin saya, nggak suka sama saya. Saya takut kalau seandainya saya jalan apa adanya, ternyata saya jadi dianggap remeh. Saya takut ditinggalin orang, dikucilin orang. Ada yang kayak gitu. Ya. Atau ya, selalu ngerasa belum cukup walaupun udah berusaha maksimal. Perfeksionis. Ya. Banyak di sini ya. Wah, ternyata hal-hal seperti ini gitu tuh ya ibaratnya. Enggak sedikit. Ya, hal-hal seperti ini tidak sedikit. Eh, kita pengen ngulas salah satu daripada sebab seseorang itu jadi seperti ini. Iya benar merasa nggak enakan, kata Bunda Yuni. Nggak bisa nolak, Ustadz. Aduh, kalau seandainya saya nolak tuh kayak gimana ya ibaratnya. Takutnya giliran saya yang butuh, nggak ada yang bantuin juga. Gitu Bunda Yuni ya. Duh, mau nolak, ibaratnya ini punya saudara minjem uang, padahal saya juga sendiri punya uang, tapi dikira sombong lah. Relate nggak kayak gitu? Nah, tapi terkadang nih, terkadang, ya,
Yang ngebuat hal ini semua ada tuh apa sih? Iya. Saat ini, kalau ayah bunda namanya coba renungi, sebabnya banyak. Cuman saya pengen mengkristalkan menjadi satu aja yang kita akan bahas hari ini. Ya, ya. Yang akhirnya banyak orang itu mereka terlihat seperti baik-baik saja, akan tetapi sebenarnya diam-diam mereka tuh lelah karena merasa harus sempurna. Ya, sebabnya apa? Yang kayak gini nih. Ada yang pertama nih kata Bunda Deti, saya harus selalu kuat. Ada yang nggak enakan. Ada yang saya ini kondisinya itu selalu ngerasa kurang, padahal udah ikhtiarnya maksimal gitu tuh. Akhirnya kita-kita ini seperti kelihatan baik-baik saja, tapi diem-diem perasaan kita tuh sebenarnya nggak enak seperti itu. Nah, salah satu sebabnya kenapa kita jadi cepat seperti itu, ya karena apa? Karena sosial media merubah segalanya. Sadar tidak sadar harus diamini. Ya, sadar tidak sadar. Ya, saat ini ya lifestyle orang itu berubah. Sosial media itu berubah. Bahkan seandainya ada nenek-nenek saat ini yang ikut ngaji di titik balik, nggak punya Facebook, nggak punya YouTube, nggak punya TikTok, nggak punya IG, nggak punya X atau Twitter, ya, itu pun kena dampaknya karena sekelilingnya udah kena dampak ini. Ya, kita sadar nggak bahwasannya kehidupan kita akhirnya dikontrol oleh orang lain yang itu menurut kita adalah umum gara-gara diglorifikasi atau di blow up atau dibiasakan oleh media yang mereka nggak penting ngurusin edukasi, yang penting media mereka dijalani oleh banyak orang demi keuntungan cuan belaka. Nggak peduli generasi rusak seperti apa, nggak peduli beritanya yang tersebar luas yang viral tuh bener atau enggak, masuk kode etik atau sesuai dengan moral bangsa kita enggak, orang-orang ketimuran mereka nggak peduli. Ya, kudu dari pemerintah di stop. Ya. Nah, hal-hal ini berubah sampai-sampai kita ini selalu ngerasa ketika ngelihat sosial media statusnya orang lain, iya, berandanya orang lain, ngeliat captionnya orang lain, membuat hidup mereka tuh jauh lebih baik. Kok kita kok nggak seperti itu ya? Kita ngelihat kok orang luar di sana enak ya. Suami istri bercengkrama, bikin vlog bareng-bareng, makan di pantai, jalan-jalan gitu tuh ya. Kita ngelihat kok ada ibu-ibu di sana ya mau beli apa saja tinggal check out ya. Kok saya ini pengen check out keranjang satu aja sebulan satu kali susah banget ya. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu akhirnya? Kita ngerasa bahwasannya standar kehidupan dan kelayakan kita tuh akhirnya bukan pada diri kita, tapi kepada kebiasaan kita melihat di luar sana lewat media. Ya, ini awalnya dari sini nih. Nanti bakal menjulur kenapa kita akhirnya ngerasa harus selalu kuat, ngerasa kurang terus. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita tuju yang sebenarnya itu bukan tujuan kita tuh. Ya. Ada sesuatu yang kita pengen tuju tapi sebenarnya bukan tujuan kita. Padahal nanti nanti ada risetnya gitu tuh ya. Risetnya tuh gini. Apabila kamu salah menempatkan tangga di tembok yang salah, maka secapek apapun kamu naik tangga, selelah apapun kamu naik tangga, selama apapun naik tangga, saya mau nanya sama ayah bunda semua. Kalau tangganya ternyata salah kita tempatkan di dinding yang seharusnya, ketika kita sampai puncak, kira-kira dapat apa tuh? Kita udah nih, capek nih naik tangga, anggap aja tangganya tinggi nih. Ternyata kita salah nempatin tangga itu di dinding yang salah. Kira-kira nyampe puncak kita dapat apa? Boleh coba kita bantu feedback ya. Zong, nggak dapat apa-apa, kosong. Yang kita anggap di sosial media itu wah, enak, bahagia. Begitu kita kejar, saya juga pengen kayak orang ini nih.
Emang setelah kamu jadi orang ini, misalnya yang followersnya banyak, yang keinginannya didapat semua, lalu kamu ternyata ngikutin jalan itu bertahun-tahun, lelah, capek, dibully, dituntut sempurna, nggak apa-apa karena tujuan saya adalah orang itu. Begitu nyampe sana, zong. Ya, nah, kata Bunda Eti, betul, Fata Morgana. Kayak di sebuah padang pasir, kita ngelihat oasis, ngelihat kayak danau, di tengah-tengahnya juga ada kayak pohon, ada buah segala macem. Kita kejar-kejar di gurun, ternyata begitu kita kejar lama-lama nggak ada hilang. Karena ternyata itu hanya bayangan kita yang kita merindukan kenikmatan seperti itu. Begitu kita udah sampai di titik seperti itu, tidak ada apa-apa. Ternyata apa? Yang membuat kita lelah itu kadang kita menganggap hidup orang lain itu selalu lebih baik. Ya, tahu ini barangkali boy band Sign, ya itu dulu pernah viral zaman saya masih sekolah SMK kalau nggak salah gitu tuh ya. Bayangin aja coba, ayah bunda bayangin. Laki-laki digemari banyak cewek, katanya ganteng katanya ya nggak tahu standar perempuan tuh gantengnya kan orang Korea. Suaranya bagus, followersnya banyak, duitnya banyak. Coba, apa yang kurang? Ganteng, ya, followers banyak, duit banyak, terkenal, suaranya bagus. Apa yang kurang? Nggak ada. Tapi apa ternyata sesuatu yang kita tampak pada diri kita sempurna itu, nyatanya orang tersebut bunuh diri dan sebelum bunuh dirinya ngevlog dulu. Ngevideo dulu. Dia lelah dengan kehidupan dia yang selama ini ngerasa harus sempurna. Akhirnya lelah, capek. Nah, ternyata banyak orang ingin menjadi dia, dia sendiri capek. Ya. Sosial media ini akhirnya ngerubah kita. Ngerubah bagaimana kita merasa orang lain itu hidupnya selalu lebih baik. Dan sayangnya gitu tuh ya, sosial media juga akan menjadikan diri kita ini menjadi bukan kita. Kita jadi pakai topeng ayah bunda semua. Kita lebih peduli terhadap penilaian dan validasi orang lain dibanding hati nurani sendiri. Iya kan? Apalagi nih kita pengen ngobrolin terkait masalah rumah tangga. Kita ngerasa suami kita kurang, kita ngerasa istri kita kurang. Itu kalau seandainya kita merem dengan sosial media, kita akan melihat istri dan suami kita dikit kurang ya. Kenapa istri kau banyak nuntut sama suami saat ini? Tanyakan pada dirimu, apa yang kamu lihat di sosial media? Yang kamu lihat itu sesuatu yang sudah dipoles sama sutradara, yang tidak ada cacat di dalamnya, jadi seolah-olah suami kamu tuh isinya cacat kurang semua. Dan kenapa kamu itu misalnya tertekan dengan istri kamu atau suami kamu? Dengan suaminya bunda, dengan istrinya ayah di sini. Kok tertekan dituntut sempurna? Karena pasangan kita udah kena virus ini. Ya, misalnya contoh ada suami istri. Ya, ada suami istri. Istri ini selalu melihat ya bahwasannya kebahagiaan rumah tangga itu harus selalu Sabtu Ahad di waktu liburan, waktunya suami dengan istri jalan-jalan. Dia merasa orang normal tuh seperti itu. Nggak mikirin suaminya itu Senin sampai Jumat jungkir balik capek nggak mikirin. Yang penting Sabtu Ahad jatahnya saya. Padahal di hatinya suami, "Ah, ya Allah, kalau seandainya boleh saja istirahat ya dalam sepekan satu kali aja, entah Sabtu entah Ahad. Tapi istri saya nuntut seperti itu. Suaminya capek dituntut. Tapi istrinya pun capek. Kenapa pengen duaan terus sama suami? Ternyata bukan dari dirinya ingin ditemani suami, tapi ingin validasi dari orang lain bahwasannya rumah tangga saya bahagia, saya juga bisa akhir pekan duaan dengan pasangan saya. Betul atau betul? Sekarang kalau seandainya teman-teman lihat eh, yang lagi viral lah ya, sebenarnya sesuatu yang bagus. Banyak orang-orang jadi suka jalan-jalan pagi, lari-lari pagi, keliling daripada GBK, Gelora Bung Karno. Kalau di Cirebon ada di Stadion Bima, ada di Stadion Ranggajati. Bagus nggak, kata ayah bunda, lari-lari pagi sama olahraga pagi? Saya mau nanya nih.
Ya. Bagus atau enggak? Iya. Bagus olahraga. Tapi saya mau nanya sama ayah bunda. Dari 1.000 orang yang hadir, berapa orang yang serius lari dan berapa orang yang cuma pengen foto biar dipajang di sosmed? Coba. Berapa orang yang lari? Ya, jujur saja. Aslinya kalau kita ngelihat lari-lari kayak gitu, mungkin bener lari, tapi larinya nggak seberapa. Tapi yang penting buat ngasih makanan IG sama Facebook. Banyak mejengnya ya. Mau bakar kalorinya 10% setelah olahraga, makan seblaknya banyak banget gitu tuh ya. Nah, lari-lari jalan itu bagus ya. Dan saya dukung ayah bunda melakukan itu semua. Tapi kalau ayah bunda jalan dan larinya bukan untuk niat kesehatan, bukan untuk kebugaran, niatnya hanya untuk kita posting foto agar dapat like, agar dapat komen, agar kita nih seseolah dinilai sama seseorang orang-orang yang produktif, itu yang nggak boleh tuh. Iya. Biarkan lari dan jalannya kita olahraga, itu emang kita yang butuh, kita yang merasakan. Ya, bukan karena kita pengen dilihat orang, dipuji orang, bukan. Loh, kata Bunda Rika, 10% lari, 90% makan. Ya. Dan sadar ya, ternyata sosial media itu sebegitu pengaruhnya pada diri kita. Gitu tuh ya. Saya mau mau nanya nih sama ayah bunda semua. Kira-kira kalau nggak punya sosial media, apakah dijamin selamat? Ya, sayangnya nggak juga. Nggak punya IG, nggak punya TikTok, nggak punya Facebook, tapi suka liatin statusnya WhatsApp orang lain. Suka liatin story-nya orang lain. Yang story-nya orang lain itu, yang kita lihat itu kemungkinan adalah yang circle-nya sifatnya seperti kayak kita. Kalau seandainya circle kita, sifat kita kurang baik, berarti story orang sekeliling kita juga kurang baik. Nah, orang-orang yang kurang baik biasanya isi daripada statusnya adalah sesuatu yang menjadikan diri kita juga tidak baik. Menjadi diri kita tidak bersyukur. Menjadi diri kita akhirnya terlampau kecewa. Menjadikan diri kita akhirnya nggak mau produktif dan segala macamnya. Ya, jadi hati-hati juga. Makanya saya ngomong, salah satu kita biar ibaratnya tidak capek dituntut sempurna gitu tuh ya. Ibaratnya kita harus paham aku, kamu, dia, kita, dan mereka tidak ada satupun yang sempurna. Maka nggak perlu terbebani ketika kita dituntut sempurna. Yang kita perlu lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin tanpa tendensi orang lain. Ya, saya ulangi ya. Nggak perlu merasa terbebani ketika dituntut sempurna. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan sebaik mungkin tanpa tendensi orang lain. Jadi kalau kita kerja, kita pengen profesional, kita pengen punya integritas, itu bukan karena kita pengen dipuji bos kita tuh. Karena kalau kita maksimal pengen dipuji oleh bos kita, yang ada kerjaannya maksimal, hasilnya bagus, tapi bos kita tidak muji, bos kita tidak apresiasi, bos kita ternyata tidak ngucapin makasih kepada diri kita, hati kita patah. Karena kita maksimalnya karena kita butuh validasi dan karena tendensi orang lain. Tapi kalau kita profesional sebagai seorang pekerja, ya, kita melakukan pekerjaan dengan profesional, itu baliknya kepada diri saya. Saya kerjain profesional ini karena ini menyangkut integritas diri saya, profesionalisme diri saya. Seandainya orang lain tidak tahu kerjaan saya ternyata ada yang kurang, tapi saya tahu kerjaan saya sebenarnya ada yang kurang, saya ngerasa berarti saya belum maksimal. Loh, itu baru bagus tuh. Jadi mau orang nggak muji, nggak apa-apa, mau ngucapin makasih pun tidak membuat kita terbang. Kenapa? Yang kita butuhkan adalah kesadaran diri kita, bukan orang lain. Jadi ayah bunda di sini, stop terbebani ketika Anda merasa dituntut sempurna. Ya. Aduh, Ustadz gimana Ustadz? Suami saya tuh suka minta inilah. Suruh saya nurunin berat badan lah.
suruh saya diet lah apa segala macam. Nah, jadikan masukan suami itu bukan sebagai tuntutan dari suami, tapi kesadaran untuk diri kita. Oh iya, saya ngelakuin ini bukan cuma karena suami minta, tapi apa yang diminta suami itu sebenarnya saya bisa dan untuk kebaikan diri saya sendiri. Maka ketika melakukan, apa yang akan dirasa? Kita yang akan merasa dapat manfaatnya. Walaupun suami mungkin nggak ngerasa, nggak ngucap makasih, kita nggak kecewa. Tapi seandainya ternyata kita udah maksimal, ya, kok ternyata ibarat ya, kita masih dikeluhkan, masih diminta, dan segala macam. Nggak ada masalah. Kenapa? Allah selalu melihat ikhtiar, bukan hasil. Cuman, ikhtiar seperti apa yang Allah nilai bagus pada diri kita, sebenarnya kita tahu kita udah maksimal apa belum. Ya, maka hari ini ayah bunda semua, saya nggak mau ada sahabat titik balik yang lagi capek merasa, yang capek karena dituntut sempurna. Yang capek karena akhirnya merasa inferior ngebandinginnya dengan influencer-influencer yang followersnya jutaan. Yang capek karena minder punya saudara, keluarga, tetangga, teman sudah kaya, sudah kerja sukses, kita masih gitu-gitu saja. Saya nggak mau sahabat titik balik ada di titik itu. Ya. Saya mau seandainya Anda capek, capeknya pun lillah bukan lelah. Bukan lelah mengejar daripada validasi orang lain, tapi karena lillah pengen cari surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dampak daripada kelelahan yang bukan lillah, ya, itu ujungnya adalah ketidakbahagiaan yang puncaknya adalah tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ridhonya seseorang dengan hamba Allah Subhanahu wa taala akan semakin ditarik nikmat ketenangan hidup di dalam hatinya. Ayo kita cek. Yang saat ini ngerasa nggak tenang, masuk ke dalam laboratorium hati kita masing-masing. Apakah jangan-jangan hidup saya ini nggak tenang karena tujuan saya bukan ridha Allah, tapi tujuan saya adalah validasi manusia? Apakah yang selama ini hidup saya penuh masalah karena saya resah dengan komentar orang lain, bukan resah saya ini diterima nggak ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala? Coba dicek. Dan kita tahu Muhammad Rizky nggak tahu, nggak bisa nge-screening 259 orang saat ini nggak bisa. Yang tahu diri kita dengan masuk laboratorium hati kita masing-masing. Nah, kalau seandainya kita sudah sadar, oh iya Ustadz, ternyata selama ini hidup saya nggak tenang, saya rela-rela ngutang demi wujudin hedonnya saya, beli ini, beli itu, beli ini, beli itunya juga biar dikomentarin orang lain. Saya baru inget Ustadz, padahal kemarin saya punya HP Samsung 2,5 juta saya masih bagus Ustadz, masih fungsi, baru 2 tahun. Tapi karena saya ngeliat circle saya semuanya udah pakai HP yang belakang casingnya oranye Ustadz, saya juga pengen yang oranye-oranye seperti itu, yang ada promek-promek ya Ustadz. Ya. Akhirnya demi beli HP Pro Max jadi beli obat promah juga. Karena uang makannya dipakai semua buat HP, jadi beli obat promah juga buat nahan sakit lambung kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nggak bakal bahagia. Maka kalau seandainya saya pengen bongkar rumus kebahagiaan agar kita tidak lelah nih ya dalam mengejar kesempurnaan yang tiada habisnya. Ayah bunda mau nggak nih? Siap nggak nih? Ya, mau ngedengerin nggak sharing daripada rumus bahagia? Ya, ya. Sebenarnya rumus bahagia yang konkret gitu ya, yang sudah dibanyakin disampaikan orang juga ada 5, tapi 5 ini saya modif sedikit biar lebih ngena sama ayah bunda semua gitu tuh. Ya, siap? Mau tahu rumus bahagia? Ya, yang disebut unconditional happiness, bahagia tanpa syarat. Mau ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum itu kita juga harus tahu dulu nih, ya, menuju kebahagiaan yang kita tanpa syarat dan ada triknya. Apakah kita sudah masuk ke fase ini nih? Ada 5.
Ya, karena penyakitnya di sini, gejalanya di sini. Teman-teman ada nggak minimal satu dari lima ini? Kalau minimal ada satu dari lima ini, berarti teman-teman butuh. Kalau ada dua, lebih butuh. Kalau ada tiga, sangat butuh. Kalau ada empat, wajib banget butuh. Ya, kalau ada lima, sangat amat teramat wajib butuh rumus bahagianya. Ada nggak di sini nih? Ada berapa poin nih? Lalu merasa kurang, sulit menikmati hidup, yang ada kudu hidup tuh kudu gini. Kalau dikritik orang dikasih masukan nggak siap, makanya nggak mau dikritik, gitu tuh ya. Ada yang sering kecewa sama diri sendiri. Ya, kata Umu Adin, ada yang nomor 5, kehilangan makna ibadah. Ya. Nah, kalau seandainya 5 ini ada, ayah bunda semua minimal salah satunya ada, gitu tuh ya. Kehilangan makna ibadah. Oke. Nah, itu udah di-spill tuh. Nanti ada tuh ya, ibaratnya. Rumus bahagia yang pertama adalah seni bodoh amat. Itu Adin itu hebat itu tuh. Udah nyepil materinya tuh. Ini penting. Kenapa orang itu kok capek dituntut sempurna? Karena dia masih peduli dengan orang lain. Dia meletakkan standar bahagianya pada mulut dan tulisannya orang lain. Ya. Bagi diri kita nih, ayah bunda semua, kalau pengen bahagia, yang paling pertama dan utama adalah jadikan diri kita punya seni mengelola bodo amat. Saya kasih bintang, karena bodo amat juga ada sesuatu yang negatif. Ya, tapi maksud bodo amat di sini adalah komentar orang lain yang sifatnya ya ngejudge kita, menghukumi kita, menilai baik dan benarnya kita, itu adalah kita yang harus bodoh amat. Tapi kalau sifatnya masukan orang lain yang bukan menghukumi, menasehati, memotivasi, mau mengangkat diri kita, itu sama sakitnya tuh. Tapi jangan dibodoh amatin. Karena itu berarti mereka peduli dengan diri kita dan pengen kita lebih bahagia. Tapi ada tipikal orang-orang tuh yang kalau komentar, dia memang pengen suka menghukumi orang lain. Ya, dia memang suka seolah-olah kamu tuh kayak gini 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 gini. Ya, kita langsung lihat saja sadar diri kita. Kita kayak gitu enggak ya? Ya. Ini mohon maaf ya. Kan katanya kan di sini tadi cuma nomor 5 aja nih yang kita belum bisa bahagia. Saya mau nanya sama ayah bunda semua di sini. Kalau ada yang manggil kita misalnya, mohon maaf nih, mohon maaf, saya mohon maaf lagi. Monyet, misalnya kayak gitu. Tersinggung nggak diri kita? Tersinggung nggak diri kita? Cobain. Nah, kalau masih ada tersinggung, ya, berarti seni bodoh amatnya itu kita belum hatam tuh. Ya, belum hatam. Nih, mohon maaf, ada yang manggil saya Rizky. Monyet, misalnya seperti itu. Saya bakal diem saja. Kenapa? Yang pertama, saya nggak mau nyikapin karena saya memang bukan monyet. Kalau saya nanggepin, berarti saya monyet. Yang kedua, begitu saya ngelihat ke dalam diri saya sendiri, loh iya, saya manusia, saya diem saja. Ya, kalau kita kok masih dicaci sama orang, masih diumpat sama orang, kok kita masih melawan karena hawa nafsu kita kena, berarti kita bohong kalau bisa bodoh amat. Ya, paham ya? Kita bukan monyet, kenapa kita tersinggung? Tapi dia kan ngomong monyet, padahal saya bukan monyet. Ya berarti kita langsung buat kesimpulan saja. Matanya rabun, kan kayak gitu. Nggak bisa ngelihat orang itu orang, tapi monyet. Tapi kalau kita masih tersinggung, berarti kita nih masih ada hawa nafsu yang belum bisa kita kendalikan. Makanya nih ayah bunda jujur ya, saya ini mau dipanggil Ustadz, Kang, Mas, Rizky, Akbar, AA, atau seandainya nauzubillah min dzalik ada orang manggil saya binatang sekalipun, saya sih udah nggak peduli. Ya, orang boleh nilai saya karena itu penilaian mereka, tapi penilaian saya yang tahu saya diri saya sendiri. Ya, coba apa kata para ulama gitu tuh ya. Tawaduknya beliau-beliau para ulama ya ulama-ulama kita. Seandainya mereka dijelek-jelekin orang lain, apa kata mereka?
Masya Allah, Alhamdulillah. Sungguh apa yang mereka ucapkan tidak mengetahui tentang diriku, karena diriku lebih rendah dari dari apa yang mereka tahu. Malah tambah merendah lagi. Gitu tuh. Luar biasa lagi. Lah kita kenapa kadang tersinggung? Berarti memang diri kita ini masih peduli validasi orang lain. Ya. Walaupun mohon maaf ya, orang yang ngomong kasar kepada orang lain, mau ngomong monyet, anjing, dan omongan umpatan kasar lainnya, itu tentu bukan orang yang baik tuh. Orang yang tercela tuh, dan jelek tuh akhlaknya. Dan orang-orang seperti itu, pantas enggak sih? Da- dan yang saat ini masih ngerasa, tapi saya masih. Kalau kita pengen bahagia, jadikan diri kita Recording in progress. punya sikap, punya sifat maaf tanpa tapi. Kok gitu sih Ustadz? Kan susah Ustadz maafin orang lain. Saya mau nanya sama ayah bunda semua. Gampang atau susah maafin orang lain? Sulit atau mudah maafin orang lain? Iya. Ayo jawab jujur aja. Boleh di kolom komentar. Gitu tuh ya. Waduh Ustadz, maafnya aja sulit apalagi tanpa tapi. Kan seperti itu. Ya. Maafnya aja sulit tapi Ustadz suruh maaf tanpa tapi. Iya. Kenapa saya ngomong harus punya seperti ini walaupun mungkin bagi sebagian kita sulit? Karena kata baginda Nabi, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia itu siapa? Orang tua kita, pasangan kita, anak kita, tetangga kita, teman kerja kita. Karena mereka ini punya sifat salah dan lupa, tempatnya salah dan lupa, karena kesalahan dan kelupaan mereka kadang berbuat salah dengan kita. Karena berbuat salah dengan kita, kalau kita tidak memaafkan, lalu kita pengen hidup dengan siapa? Anda boleh punya sifat tidak pemaaf, syaratnya cuma dua. Satu, Anda cari tempat tinggal yang tetangganya malaikat semua, karena malaikat gak mungkin salah dengan Anda. Yang kedua, cari tempat tinggal di atas gunung yang gak punya tetangga manusia. Baru Anda boleh tidak punya prinsip maaf tanpa tapi. Tapi kalau seandainya kita manusia, punya lingkungan manusia juga, dan mereka pasti melakukan kesalahan sebagaimana kita melakukan kesalahan, lalu kita tidak mau memaafkan, maka di detik itu kita sedang tidak menyayangi hati kita sendiri. Karena memaafkan itu bukan kepentingan orang yang bersalah dengan kita, tapi memaafkan itu kepentingan hati kita buat tenang. Karena kalau hati ini tidak mau memaafkan orang lain, yang ada hatinya gusar terus, nggak tenang. Yang ada hatinya selalu ngerasa, duh ya Allah, kok orang itu kayak gitu ya, kepikir lagi. Akhirnya hati kita nggak tenang. Iya. Tapi Ustadz, kata bunda siapa ini bagus. Jujur Ustadz, saya sering bisa memaafkan, tapi saya sulit untuk melupakan. Ya, nggak ada yang wajib untuk dilupakan. Yang penting kita maafin. Baginda Nabi, ya, punya punya paman dibunuh sama Wahsy namanya. Baginda Nabi memaafkan, apalagi Wahsy akhirnya bersyahadat masuk Islam. Tapi apa kata baginda Nabi kepada para sahabat? Jangan dekatkan aku dengan Wahsy.
Karena baginda Nabi adalah seorang manusia yang takut apabila ngelihat Wahsy, dia terbayang paman kesayangannya dibunuh sama orang ini, akhirnya takut tidak bisa mengontrol hatinya. Tidak harus dilupakan, tapi bukan harus didendamkan, bukan harus diingat-ingat, tapi kita memaafkan. Apa sih bedanya kalau seandainya kita bisa memaafkan dan belum bisa memaafkan? Kalau sudah bisa memaafkan tuh, kita akan enjoy hidup tuh. Dan seandainya nggak sengaja keinget karena kita nggak lupa, kita gampang lagi nyekipnya. Men-skipnya itu gampang. Tapi kalau kita keinget-inget terus, apalagi kalau ketemu, kata Bunda Lina gitu tuh ya, jadi keinget lagi, kita ngejauh lagi. Tapi minimal hati kita memaafkan. Makanya, bukti ketulusan memaafkan orang lain adalah ketika dirimu mampu mendoakan dirinya di saat dia tidak ada di hadapanmu. Saya ulangi lagi ya. Bukti kesungguhan kita telah memaafkan orang lain adalah ketika kamu mudah mendoakannya walaupun dirinya tidak ada di dalam hadapanmu. Kalau bisa kayak gitu, berarti Anda sudah bisa memaafkan. Tapi kalau seandainya Ustadz saya udah jauh dengan dia, saya udah maafin, yuk doa baik yuk buat dia yuk, mudah-mudahan dia sehat selalu, dia apa segala macam. Oh ternyata kok tidak bisa, berarti kita belum memaafkan. Sebab kalau kita udah nggak punya masalah dengan orang lain, kita nggak ada masalah tuh orang tersebut didoain kebaikan dengan kita. Ya. Ya betul Bunda Nay, memaafkan yang berat itu orang terdekat, betul. Kalau orang yang nggak dekat sih mau di-skip juga memang orangnya nggak ada kepentingan dengan kita ya. Ketemu juga sesekali, nggak sengaja, kita nggak punya urusan dengan dia. Tapi kalau ternyata yang berbuat salah orang tua, pasangan, anak, keluarga, itu sulit. Kenapa? Karena sebenarnya ada ikatan batin pada diri kita yang kita ini nggak pengen mereka seperti itu. Tapi kok tega mereka seperti itu? Akhirnya susah. Gitu kan. Tapi justru disinilah jihad kita. Ya. Jadi ketika kita balik ke dalam tema, kita relatekan, kita relevansikan gitu tuh ya. Kita ini capek dituntut sempurna, jangan-jangan kita ini nggak bisa maafin mereka juga yang nuntut sempurna kita. Kita nggak sadar mereka yang nuntut sempurna kita karena lahir dari ketidaksempurnaan mereka. Mereka kan salah nih berarti nih. Nuntut kita sempurna kan berarti mereka salah. Ya, kalau seandainya mereka salah, kok kita masih nggak bisa bahagia? Kok kita masih capek? Tandanya memang kita belum bisa maafin mereka. Ya, bungkus nggak nih? Bungkus? Yo, bungkus kita nomor 3. Ya. Dan rumus bahagia agar kita tidak capek dituntut sempurna. Pahami 3M. Ya, bukan mohon maaf mas. Ya, tapi 3M ini: 1 masa lalu, 2 masa depan, 3 masa ini. Ya. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, apalagi pasangan nih, Ustadz, selingkuh. Saya mau nanya nih, selingkuhnya udah kejadian atau belum? Ya, kejadian atau belum? Iya Ustadz, udah kejadian. Kalau sudah kejadian, apakah kita punya mesin waktu untuk mengulang dan mencegah tersebut? Enggak, oke. Apakah kita punya pintu kemana saja, ya, untuk bisa ngecek pasangan kita yang selingkuh? Enggak, oke. Kalau memang masa lalu kita itu pahit, ya, sampai kapan masa lalu itu akan menghantui diri kita kalau ternyata kita tidak cepat segera move on. Segera tuh proses move on-nya. Ya, tapi move on-nya ini nanti waktunya butuh lama, itu benar serius. Karena nggak ada orang diselingkuhin, orang patah hati, kok cepet move on tuh nggak ada. Tapi yang segera itu proses move on-nya ayo dari sekarang. Kenapa? Karena untuk move on itu butuh perjuangan yang lama. Kalau kita nggak mulai-mulai, kita nggak bakal selesai-selesai dengan masa lalu kita. Tapi kalau kita mulai saat ini, mungkin walaupun saya baru bisa memaafkan dalam arti sebenarnya itu 10 tahun. Berarti kalau kita disakiti usia 25, 35 tahun tuh kita udah sehat. Tapi kalau kita diselingkuhin usia 25, kok kita baru sadar, baru mulai move on ya usia 40 tahun. Kita baru bisa memulai kebahagiaan di usia 50 tahun.
Ayo, come on guys, sadar. Masa lalu ini kita move on, kita maafkan, kita lupakan, kita skip. Itu yang lalu. Seburuk apapun saya, seburuk apapun dirinya, itu sudah ada takdir dari Allah dan saya wajib menerima ketetapan tersebut. Kalau masa lalu sudah clear, jadikan diri kita ini yang tidak terlalu tulul amal. Tulul amal, apa itu? Menghayal terlalu jauh ke depan. Saya kudu kayak gini, nanti gede kudu gini, anak kudu kayak gini. Oh Ustadz, berarti orang tuh nggak boleh punya cita-cita ya? Anda boleh punya cita-cita, Anda boleh punya ambisi, tapi jangan jadikan diri kita nih seorang yang ambisius. Ya, bedanya apa? Orang punya ambisi dengan ambisius. Orang yang punya ambisi punya semangat untuk mewujudkannya. Tapi orang yang punya ambisius bukan cuma semangat mewujudkannya, kadang menghalalkan segala cara, walaupun hatinya nggak tenang, nggak peduli, walaupun nyakitin orang lain nggak peduli, walaupun dirinya tersiksa nggak peduli. Yang penting apa? Tujuannya tercapai. Orang yang masih khawatir tentang masa depannya sampai menjadikan dirinya ambisius, itu adalah orang-orang yang capek tuntut kesempurnaan dalam pola pikirnya sendiri yang belum tentu tepat. Ya. Ustadz, kalau anak saya ini nggak sekolah, nggak kuliah, dia mondok aja, emang nanti saya takut Ustadz gedenya nanti mau makan apa? Makan nasi, Bu, makan nasi, percaya sama saya. Ya. Jangan takut anak kita nggak punya rezeki. Ya. Semua ada dari kita. Ibu boleh anak ibu jadi dokter, jadi pilot, jadi insinyur, jadi guru, jadi ustadz pun boleh. Tapi jangan pernah sandingkan rezeki itu dengan profesi. Yang masih menyandingkan rezeki dengan profesi, itu berarti masih menilai rezeki itu cuman daripada tingkat terkecil, yaitu rezeki harta. Ya. Tapi rezeki yang paling hebat adalah rezeki tenang hati ini, rezeki bersyukur sama Allah, ridho dengan ketetapan Allah. Urusan anaknya ibu nanti bisa ngasih makan menantu, enggak, percaya sama saya bakal bisa ngasih makan menantunya ibu. Kalau anak ibu laki-laki. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena saya pelakunya. Ya, saya nikah kondisinya di pondok pesantren, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, dan saya nggak kuliah, nggak punya gelar SE, nggak punya gelar MPD seperti saat ini. Tapi saya yakin sama Allah, pasti Allah bakal biayain saya. Kenapa saya yakin Allah bakal biayain saya untuk saya memberikan nafkah kepada istri saya? Karena saya bukan tipikal orang yang setelah saya punya beban tanggung jawab, saya diam saja. Saya mau berusaha, bekerja, mencari uang, dan gak mau minta-minta. Selagi perasaan itu masih ada, profesi apapun bakal dijamin sama Allah uangnya. Jadi jangan sedih, kita nggak usah khawatir tentang masa depan. Itu udah ada ketentuan dari Allah, itu digariskan segala macam tuh udah ada. Yang perlu kita khawatirkan tentang masa depan tuh cuman satu yang boleh kita khawatirkan tentang masa depan, yaitu apa? Kita nih mati husnul khotimah atau enggak. Nah, itu kagak ada jaminan tuh. Ya. Kalau masa depan kerja di mana, hidupnya diurus anak sama cucu enggak, nanti ibaratnya punya uang enggak, apa segala macam, nikahnya sama siapa, itu semua sudah ditakdirkan sama Allah, udah diurus semua, rezekinya dari Allah. Yang perlu kita khawatirkan, kita nih meninggal dalam keadaan husnul khatimah enggak. Ya. Ustadz, boleh dijelaskan enggak karma zina melingkar, kata Bunda apa Ummu Adin. Kagak ada dalam Islam itu istilah karma tuh enggak ada. Itu untuk saudara-saudara kita kaum Hindu sama Buddha. Nggak ada dalam Islam karma-karma kualat tuh nggak ada. Ya. Masa mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Karena orang tuanya itu dari hasil zina dan anaknya ini nasabnya tidak sambung, wah anak dari hasil zina pasti nanti juga jadi pezina. Itu nggak ada yang seperti itu. Ya. Islam itu indah. Kita cukup fokus pada diri kita nih, ngebenahin diri kita dan tanggung jawab kita nih, keluarga kita nih. Nah, kalau masa depan itu sudah dibungkus, kita tidak khawatir lagi. Masa sedih itu masa lalu itu udah kita bungkus dan kita nggak sedih lagi. Baru orang tersebut akan bisa mensyukuri masa ini. Nah, rumus bahagia itu adanya di masa ini. Kalau tabur tuai ada nggak Ustadz? Nah, kalau ini baru ada nih Bunda Osi. Ya, sebanyak apapun kita menabur benih kebaikan, gitu tuh. Allah, kalau bahasa para ulama tuh, ya, siapa yang baik kepada makhluknya, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada dirinya.
gitu tuh ya. Itu ada, kita banyak teman, kita banyak baik, otomatis tanpa kita minta pun orang bakal jadi baik dengan kita kok, seperti itu ya. Tapi kalau disebut karma, nggak ada istilah karma dalam Islam itu ya. Paham ya di sini ya. Nah, ini nomor 3. Jadi seperti itu ya. Masa lalunya kita sudah maafin, kita sudah lupakan, masa depannya tidak kita khawatirkan, masa ininya kita syukuri ya. Yang nomor 4, rumus bahagia. Cara bahagia agar ketika kita dituntut sempurna adalah maka ubah kata kalau jadi walau. Sempurna nih saat ini respon terbaik kita itu namanya kesempurnaan, bukan hasilnya. Ya. Jadi respon terbaik setiap manusia termasuk saya dan Bunda itu nggak beda. Apa itu respon terbaiknya? Walau bukan kalau. Ya, contohnya gimana? Ya, saya bahagia kalau punya mobil dengan saya bahagia walaupun belum punya mobil. Yang mana yang menurut Bunda menjadi orang bahagia? Yang statement pertama atau statement kedua? Kedua ya. Kalau yang pertama, orang tersebut belum bisa bahagia. Kenapa? Belum punya mobil sih. Tapi orang yang kedua, dia udah bahagia walaupun belum punya mobil. Ya. Dan kita nih terkadang terjebak dengan kata kalau. Sederhana. Kenapa sih kamu nggak bahagia? Coba ngerenungin di dalam otak kita masing-masing. Pasti di dalam otak kita ada kalaunya. Ada syaratnya, betul kata Bunda Lin. Kalau seandainya semua itu jadi walau semua gitu tuh. Aduh, Ustadz, istri saya cemberut baik Ustadz gitu tuh ya, suka marahin saya. Gimana caranya biar jadi bahagia? Alhamdulillah, walaupun istri saya cemberut, saya punya istri. Paham? Tapi kalau seandainya, aduh Ustadz, kalau aja istri saya tuh nggak suka marahin saya, kira-kira jadi bahagia nggak? Ini permainan kata ini. Kalau kata guru saya, Mas Sony Abikin, ini inner game, sesuatu yang bisa kita kontrol, mindset yang bisa kita atur. Kenapa kita kudu terpengaruh dengan sesuatu yang di luar yang tidak bisa kita atur, yang itu kita tinggal menerima saja dari Allah ketentuannya seperti itu. Kenapa kita nggak ngurusin di dalam yang kita dikasih kuasa sama Allah untuk bisa berkuasa bagaimana ngatur hati dan juga pikiran kita di sini. Gitu tuh ya. Oke ya, nanti yang panjang-panjang dibacanya pas sesi pertanyaan ya. Sudah mau habis nih, terakhir. Ya, rumus bahagia yang paling terakhir. Nabi saja yang sempurna, tapi, nah, ini jarang disampaikan oleh orang-orang ketika ngomongin rumus bahagia. Padahal bagi saya, intisarinya ada di sini nih ayah bunda semua. Kalau kita nih kok capek dituntut sempurna, kalau kita ngerasa kudu maksimal, kalau kita ngerasa serba salah, kalau kita ngerasa harus selalu kuat, kita harus sadari Nabi saja yang derajatnya jauh dibanding kita, yang disebut orang paling sempurna, masih ada tapinya. Tapinya apa? Tapi masih lelah. Tapi Nabi tidak menjadikan lelah itu menjadi sebuah keluhan. Tapi masih diserang sama orang-orang kaum kafir Quraisy, tapi tidak menjadikan Nabi menyerah. Tapi Nabi masih kudu hijrah ke Taif yang akhirnya digebukin sama orang, yang akhirnya harus menangis sama Allah. Ternyata Nabi yang sempurna itu saja, dalam setiap ikhtiar yang sempurna saja, Nabi itu masih menemukan hasil-hasil yang secara manusiawi Nabi gak mau. Yang Nabi saja mau paman yang paling dicintainya Abu Thalib bersyahadat sebelum wafatnya. Ternyata Abu Thalib tidak mau bersyahadat secara lisan. Itu kan maunya Nabi. Ya, tapi ternyata ketika Nabi menuntut dirinya sempurna, Abu Thalib kudu masuk Islam. Allah tegur, Allah ingetin, Allah sampaikan kasih sayang Allah kepada Nabi, ngingetin. Engkau ini wahai kekasihku Muhammad hanya punya kewajiban untuk menyampaikan saja. Urusan hati seseorang termasuk hati pamanmu, aku yang punya hak prerogatif, aku Allah Subhanahu wa taala. Diingetin. Jadi kalau seandainya kita semua saat ini sedang berusaha sempurna, sedang berusaha mewujudkan hajat kita, sedang berusaha menghilangkan masalah kita, silahkan lakukan yang sempurna, tapi hasilnya kita ingat.
Nabi saja yang lebih maksimal dari saya, kadang hasilnya tidak memuaskan, apalagi diri saya. Kalau punya state seperti ini, Anda akan tenang karena kita tahu derajat kita tidak ada apa-apanya dibanding baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya Bunda ya. Masya Allah. Dan kata-kata terakhir sebelum kita tutup, ya. Jadi mau berapa lama lagi kita hidup ini habis demi memenuhi standar orang lain? Kira-kira enak nggak nih Bunda semua? Ya, hidup yang harus memenuhi tuntutan kesempurnaan orang lain enak nggak? Hidup yang harus memenuhi kesempurnaan diri sendiri karena kita berharap validasi orang lain enak atau enggak? Mau nggak kita cepat-cepat hilangkan tekanan ini? Kita cepat-cepat tidak menjadikan ini sebuah lelah, ya. Maka praktekkan 5 rumus bahagia yang tadi. Seni bodoh amat, maaf tanpa tapi, ya, dan lain-lain sampai dengan Nabi saja yang sempurna ternyata memang hasilnya nggak sempurna kalau dari sisi manusia. Tapi kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kawan-kawan semua, mudah-mudahan ada faedahnya, ada fadilahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Kang Nuga untuk memoderatori mungkin tanya jawab ya sedikit ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, Alhamdulillah, syukran, jazakallah khair, Ustaz Rizky, atas kebersamaannya pagi hari ini membersamai titik balik. Bapak Ibu, ayah bunda semua, Alhamdulillah, ini banyak banget hikmah, banyak banget manfaat dari apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita terima. Insyaallah semoga Allah kasih kesempatan terus buat kita bisa praktek sebaik mungkin ya. Tapi untuk yang mau mengajarkannya lagi, untuk yang mau menyebarluaskannya lagi, ini juga akan jauh lebih baik ya. Jadi salah satu yang terbaik daripada orang-orang yang menuntut ilmu adalah kembali mengajarkannya kepada orang banyak, insya Allah ya. Semoga hari Jumat ini di Saidul Ayam, kemudian kita di recharge lagi bersama Ustadz Rizky. Insya Allah ini jadi semangat kita semua untuk bisa praktek, untuk bisa syiar sebaik mungkin dari apa-apa yang sudah kita dapatkan, insya Allah ya. Untuk itu Bapak Ibu, Bunda sebelum mungkin Nuga izin buka sesi diskusi, izin satu orang aja ya karena sudah mau jam 7. Tapi sebelum Nuga persilahkan, silahkan raise hand dulu, boleh diangkat tangannya Bapak Ibu yang mau bertanya. Jika masih ada yang ingin dikonfirmasi, ingin disampaikan, diperbolehkan ya. Sebelum itu Nuga izin menginformasikan bahwa besok dan hari Ahad kita akan sama-sama menyelenggarakan kelas eksklusif dengan tema retak yang tak terucap. Dan insya Allah akan juga dibersamai oleh Ustadz Rizky di esok hari, ya, di hari Sabtu. Kita akan ketemu lagi dengan Ustadz Rizky. Insya Allah kita akan belajar lagi. Untuk yang belum daftar, mangga silahkan daftar. Semoga apa-apa yang kita ikhtiarkan, apa-apa yang kita luangkan dalam rangka menambah keimanan kita, menambah khazanah keilmuan kita, ini senantiasa Allah lihat sebagai amal-amal yang melipat gandakan pahala kita semua ya Bapak Ibu. Dan kita bisa senantiasa mengaplikasikan, kita bisa semakin baik lagi dalam kehidupan, Allah limpahkan keberkahan dan keberlimpahan buat kita semua ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu mangga yang mau daftar pagi hari ini, Kak Dira sudah kirim link daftarnya di kolom chat. Semoga kita bisa sama-sama ketemu lagi besok, menjalani akhir pekan kita dengan belajar bersama Ustadz Indra dan Ustadz Rizky kembali insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, insya Allah kalau dari respon Bapak Ibu Ayah Bunda semua di kolom chat ini relate banget katanya ya. Insya Allah kemudian ini nyambung sama apa-apa yang mungkin lagi dihadapi sama kita semua. Jangan lupa bersyukur ya Bapak Ibu, karena ilmu yang kita dapatkan pasti ini atas izin Allah. Kita dikumpulkan berarti orang-orang yang Allah pilih untuk bisa belajar spesifik terhadap apa-apa yang kita butuhkan di kehidupan kita sehari-hari insya Allah ya. Untuk itu saya Rizky mohon izin sebagai pesan-pesan penutup mungkin bisa memberikan closing statement dari pertemuan kita pagi hari ini Ustaz. Dipersilahkan. Baik, Masya Allah, Kang Nuga, terima kasih. Closing statement dari saya sederhana banget, ayah bunda semua. Jangan pernah takut dituntut kesempurnaan. Ya, sebab kita semua tahu tidak ada satupun yang sempurna dari kita. Ya, namun jadikan daripada tuntutan kesempurnaan ini untuk penggugah jiwa kita, merubah diri kita menjadi lebih baik, itu karena Allah, bukan karena validasi orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan kita paham seperti itu, kita menjadi orang yang bisa berbahagia tanpa syarat. Wallahu a'lam bishawab.
Insya Allah ya, doa terakhirnya luar biasa, kita bisa berbahagia tanpa syarat. Jadi atas kondisi apapun kita bisa terus bahagia ya Bapak Ibu. Kita sama-sama meyakini setiap takdir terbaik yang sudah Allah kasih kita bisa respon dengan cara-cara terbaik ya. Susah, senang, sakit ataupun sehat, bahagia ataupun gelisah, insya Allah kita bisa bahagia tanpa tapi ya. Insya Allah materi pagi hari ini luar biasa banget. Bapak Ibu yang mau mengulang-ulang lagi materinya boleh hubungi Kak Dira, nanti silahkan diminta rekamannya. Insya Allah semoga apa-apa yang sudah kita ikhtiarkan, kita luangkan pagi hari ini senantiasa Allah balas dengan kebaikan-kebaikan di hari ini juga insya Allah ya. Untuk itu Bapak Ibu mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin Bapak Ibu, ayah bunda semua, mungkin setelah kelas ini juga mau langsung minta tolong Kak Dira untuk kirimkan informasi kelas besok ya, barangkali ada yang terlewat beberapa waktu kemarin. Jadi silahkan dibuka WhatsApp-nya, dibuka grup titik baliknya. Insya Allah kita akan sama-sama langsung akses pendaftarannya di sana ya. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nuga pamit undur diri. Sampai ketemu besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semua, Waalaikumsalam ayah warahmatullahi bunda. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.